Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kuliah TM4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai deposit gas hidrat di alam dan karakterisasinya. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi gas hidrat, bagaimana gas hidrat dapat terbentuk, dan di mana saja gas hidrat dapat terbentuk. Di segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai karakteristik deposit dari gas hidrat dan juga bagaimana cara menghitung besarnya sumber daya gas hidrat. Baik, langsung saja kita mulai kuliah kita. Pada segmen sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu hidrat dan bagaimana hidrat terbentuk. Secara ringkas bisa kita jelaskan bahwa asal mula gas hidrat berasal dari metana yang terbentuk dari dekomposisi material organik dari makhluk hidup, bisa berasal dari aktivitas biogenik. Di sini material organik yang sudah terdekomposisi menjadi gas berada di kondisi kestabilan hidrat sehingga dapat menjadi hidrat di dalam sedimen, maupun jika ada jalur seperti fault yang menjadi jalur migrasi dari gas atau menjadi seepage dari gas, hidrat juga bisa terbentuk di dasar laut. Selain itu, sumber metan yang berasal dari makhluk hidup tersebut juga bisa mengalami perengkahan secara termogenik dan menjadi sumber dari gas hidrat. Pertanyaan yang akan kita coba jawab pada kuliah ini yaitu bagaimana karakter deposit gas hidrat di alam, yaitu yang terbentuk di sedimen maupun yang terbentuk di dasar laut maupun yang terbentuk di permafrost. Lalu bagaimana caranya untuk memperkirakan besarnya sumber daya gas hidrat? Sebagaimana yang kita sudah lihat, banyak yang memberi asesmen bahwa gas hidrat itu potensinya sangat besar. Namun bagaimana sebenarnya cara menghitung besarnya sumber daya tersebut? Dan juga untuk eksplorasi, kita perlu tahu bagaimana mencari daerah potensi gas hidrat yang kemudian potensial untuk kita kembangkan. Nah, pesan penting yang perlu disampaikan dari paparan ini adalah karakter deposit gas hidrat akan bergantung dari lingkungan pembentukannya. Di sini adalah gambaran skenario terbentuknya gas hidrat, baik yang berada di lingkungan marin atau lingkungan laut, yang mana di daerah biru sini adalah daerah kestabilan hidrat, dan juga di lingkungan darat yang umumnya berada di permafrost, yang berada di daerah biru ini. Beberapa legenda yang perlu diingat adalah bahwa warna coklat ini merupakan hidrat yang berada di dalam sedimen, dan dia juga bisa berada di atas fasa free gas yang berwarna hijau ini. Dan warna biru ini adalah water bearing sand. Mari kita lihat kondisi yang pertama. Jadi kondisi ini adalah kondisi hidrat yang terbentuk akibat migrasi dari chimney structures, yaitu semburan metana yang cukup kuat sehingga membuat rekahan dan dapat mengisi rekahan atau kita sebut sebagai fracture filling. Sehingga endapan hidrat yang berada di kondisi ini bisa diperlihatkan contohnya seperti ini. Di sini bisa dilihat bahwa gas hidrat itu mengisi celah-celah atau rekahan yang ada di dalam sedimen ini. Nah, saking kuatnya semburan dari chimney structures ini, hidrat juga bisa menggeser sedimen sehingga dia mengisi penuh rongga yang ada di dalam sedimen tersebut. Seperti ditunjukkan pada gambar yang B berikut. Nah, ciri umumnya pada kondisi ini adalah kita dapatkan permeabilitas yang besar. Pertama, karena adanya fracture, dan bisa juga karena di dalam sedimen ini karena terdesak penuh oleh gas hidrat, sehingga rongga ini semuanya akan memproduksikan gas. Lalu di lingkungan berikutnya adalah hidrat pada sedimen batu pasir. Ini juga merupakan salah satu lingkungan yang cocok untuk kita teliti lebih lanjut potensinya. Di sini skenarionya adalah gas hidrat, gas metana yang berasal dari kondisi termogenik. Dia mengalami migrasi melalui air di sebelah sini. Dan ketika dia berada di kondisi kestabilan hidrat, dia terbentuk bersamaan di dalam reservoir batu pasir. Sehingga kita dapati suatu deposit yang terkonsentrasi
hidratnya, dan juga memiliki permeabilitas yang baik seperti pada umumnya di reservoir batu pasir. Ya. Kemudian lingkungan yang ketiga yaitu di dasar laut. Umumnya kondisi ini bisa terjadi jika ada jalur migrasi yang permeabilitasnya tinggi seperti misalnya rekahan, dan di sini terdapat migrasi atau rembesan metana yang langsung menuju dasar laut. Nah, di dasar laut ini akibat tekanan yang tinggi dan temperatur yang rendah, sebagian dari gas metana tersebut membentuk hidrat yang seperti gundukan di dasar laut seperti berikut. Nah, untuk karakter yang berikut ini, dia tidak memiliki cap rock di atasnya, dan juga karena berada di dasar laut, yang mana lingkungannya cukup sensitif terhadap biota yang ada di dasar laut, kondisi deposit seperti ini sebenarnya sulit untuk dikembangkan dengan teknologi yang ada sekarang. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ini, yang E, yaitu di sini ceritanya adalah terdapat sumber dari gas metan yang berada di dalam clay atau mud dan shale yang memiliki grain size yang sangat kecil, dan pori-pori dari clay maupun shale ini memiliki gas metan yang membentuk hidrat. Namun dia berada pada kondisi yang terdispersi, sehingga di sini kita dapati hidrat yang saturasinya rendah. Dan juga karena dia berada dalam kondisi clay dan shale, dia memiliki permeabilitas yang rendah. Dan lingkungan yang terakhir yang kita akan tinjau adalah lingkungan permafrost yang berada di darat. Di sini kita bisa lihat bahwa ada gas yang mengisi daerah permafrost ini pada konsentrasi yang tinggi, dan juga di atas ini sebenarnya adalah lapisan permafrost yang memiliki kekedapan yang cukup baik, sehingga gas akan terkonsentrasi dalam bentuk hidrat di daerah ini. Dan juga karena pada permafrost ini sedimennya berupa batu pasir yang kasar atau konglomerat yang memiliki grain size atau butiran yang besar dan rawness cukup baik, sehingga di sini permeabilitas dari kondisi deposit ini cenderung sangat baik. Baik, dari diskusi sebelumnya kita lihat bahwa deposit gas hidrat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Umumnya kalau kita perhatikan, khususnya untuk kepentingan kita di reservoir maupun petroleum engineering, kita melihat bahwa kita membutuhkan sumber daya gas hidrat yang memiliki kualitas reservoir yang baik, yang dicirikan tadi dari permeabilitasnya. Kemudian hidrat tersebut terkonsentrasi, artinya kalau dia berada terkonsentrasi, kita akan mudah memproduksikannya dan tidak membutuhkan sumur yang banyak, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian deposit gas hidrat tersebut tidak terlalu dalam, karena jika terlalu dalam, khususnya berada di deep offshore, akan mahal sekali biaya pengembangannya. Sehingga dari ciri deposit yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menyusunnya ke dalam gas hidrat resource pyramid, yang konsepnya sebenarnya mirip dengan resource triangle dari Holditch. Jadi di sini semakin ke bawah, in place-nya akan semakin besar atau besarnya sumber daya semakin besar, akan tetapi reservoir quality akan semakin berkurang dan juga semakin banyak tantangan dalam memproduksikannya. Sebagaimana kita lihat tadi, daerah sandstone reservoir di Arktik, khususnya di permafrost, itu memiliki kualitas reservoir yang paling baik. Sehingga dia berada di atas ini, namun tidak cukup banyak ya dibandingkan di daerah lain seperti khususnya marine shales. Nah, kondisi yang berpotensi kedua adalah marine sandstone reservoir. Contohnya adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh sampel dari Nankai di Jepang. Yang di sini juga dia memiliki permeabilitas yang cukup baik, akan tetapi karena dia berada di daerah laut sehingga cenderung akan lebih susah dalam memproduksikannya. Nah, kalau kita lihat perkiraan besar dari sumber daya yang ada di atas ini yang cukup potensial untuk dikembangkan itu kurang lebih hanya 1% dari total gas hidrat yang ada, gitu ya. Dari 12 juta triliun kubik feet tadi, kira-kira daerah sini cuma 1%. Namun itu masih saja cukup besar. Jadi kalau kita total, kira-kira dari A dan B ini yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber daya, yaitu 2000 TCF.
ini adalah yang berpotensi untuk kita kembangkan dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara menghitung besarnya sumber daya gas hidrat atau initial gas in place tadi gitu ya. Dari mana angka-angka itu berasal? Nah, kita sebenarnya bisa menghitung itu secara volumetrik seperti reservoir pada umumnya. Di sini adalah ilustrasi ya, ilustrasi suatu hydrate bearing sedimen, yaitu sedimen yang mengandung gas hidrat. Di sini gas hidrat berada dalam kondisi padat yang berwarna hijau ini, dan warna kuning ini adalah warna butiran dari sedimen, dan warna biru ini adalah air. Nah, bisa kita lihat karena hidrat ini berbentuk padat, porositasnya akan berkurang gitu ya jika dibandingkan dengan sedimen tersebut tidak memiliki hidrat, dari 30% menjadi 10%. Dan kemudian karena hidrat ini berada dalam bentuk padat, sehingga dia akan menghalangi aliran fluida tentu saja, sehingga permeabilitas ketika hidrat tersebut berada dalam kondisi padat juga akan lebih kecil, sehingga ini akan menyulitkan kondisi awal alirannya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, rumus untuk menghitung initial gas in place dari gas hidrat adalah sebagai berikut. Dengan GH ini adalah initial gas hidrat in place dalam standar meter kubik. A dan H masing-masing adalah luas area produktif, area dalam meter persegi, dan H adalah net pay atau ketebalan bersih formasi dalam meter. P ini adalah porositas yang ada di dalam sini yang terisi oleh air berarti. Dan maksudnya porositas ini terisi oleh air dan hidrat. Dan SGH adalah saturasi gas hidrat dalam fraksi, yaitu volume gas hidrat dibandingkan volume pori total. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, kita yang berbeda adalah menggunakan parameter yield volumetric factor, yaitu berapa besarnya volume gas hidrat ini jika dikonversi menjadi volume gas metana khususnya dalam kondisi standar. Dan kemudian parameter yang terakhir adalah theta, yaitu cage okupansi, yaitu berapa prosentase dari struktur hidrat atau struktur klatra tersebut yang terisi metana. Jadi umumnya secara termodinamik, masing-masing struktur hidrat akan terisi oleh satu molekul metana, namun realitanya di alam akan selalu ada struktur-struktur tersebut yang isinya kosong begitu. Jadi sehingga hal ini akan mengurangi besarnya initial gas in place yang akan kita hitung. Lalu dari mana kita mendapatkan nilai-nilai yang akan kita perlukan berikut? Jadi data-data ini kita ambil dari beberapa source ya, atau sumber, khususnya untuk volume reservoir yaitu A dikali H, volume bulk, itu kita umumnya peroleh dari analisis seismik dan log sumur. Porositas kita bisa dapatkan dari analisis log, namun analisis log ini juga perlu dikalibrasi. Umumnya kita gunakan kalibrasinya dari data core yang di-scan menggunakan CT scan, lalu kita teliti berapa volume porinya atau menggunakan core analysis. Begitupun juga dengan saturasi gas hidrat. Nah, untuk YH ini, volumetric factor ini kita bisa hitung menggunakan perhitungan PVT seperti biasa. Untuk theta atau cage okupansi, kita lakukan umumnya menggunakan analisis sampel hidrat. Namun jika tidak diketahui dari literatur, umumnya berada di range 0,9 sampai 0,95. Jadi 0,9 ini sudah cukup konservatif. Baik, berikut diberikan contoh bagaimana cara menghitung yield volumetric factor, YV tadi. Jadi sebenarnya apa itu yield volumetric factor? Jadi ini hanya volume konversi untuk mengubah volume hidrat dari kondisi padat menjadi volume gas dalam kondisi standar, yang mana kita ketahui bahwa hidrat tersebut terdiri dari molekul air dan molekul metana. Jadi dengan mengalihkan yield volumetric factor ini, kita akan mendapatkan volume molekul metana saja dan pada kondisi standar. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu berapa besarnya mol hidrat dari data densitas hidrat dan juga berat molekul. Nah, ini akan tergantung dari jenis dari molekul tamu yang ada di dalam hidrat tersebut. Kemudian kita hitung mol hidrokarbon gas, yaitu persen konsentrasi dari hidrokarbon tersebut dikali mol hidrat gitu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya
metana berarti berapa persen konsentrasi metana dalam hidrat tersebut dikali mol hidrat. Nah, kemudian bisa kita hitung yield volumetric factor dengan memasukkan YV sama dengan nRT per P, di mana N tersebut adalah mol hidrokarbon gas yang sudah kita hitung, dan R di sini adalah konstanta besarnya jika menggunakan KPA yaitu 8,314. T di sini adalah temperatur. Jika menggunakan konstanta ini kita menggunakan Kelvin. Dan P adalah tekanan, bisa dalam KPA atau PSI. Jadi ini ilustrasinya ya, ini adalah kondisi di dalam hidrat, dan ini adalah kondisi gas yang sudah lepas dari hidrat pada kondisi standar. Nah, contohnya sebagai berikut, jika kita ketahui properti hidrat metana pada 0 derajat Celcius, densitasnya 913 kg per meter kubik, massa molar dari hidrat tersebut yaitu 17,74 kg per mol. Dan konsentrasi metana yang ada di dalam hidrat yaitu 14,1% mol. Nah, tentukanlah volume ekspansi gas atau yield volumetric factor pada kondisi standar. Nah, di kondisi standar ini didefinisikan sebagai 15 derajat Celcius dan 1 atm atau 101,3 kPa. Nah, jadi sesuai dari aturan urutan perhitungan tadi, pertama dari densitas hidrat, kita hitung dulu berapa jumlah mol hidrat. Di sini kita dapat dari 1 meter kubik hidrat memiliki massa 913 kg dari densitasnya. Dibagi dengan molecular weight, kita dapat mol hidrat 51,45. Lalu kita konversi ke dalam mol metana, karena diketahui konsentrasi metana adalah 14,1%. Kita kali dengan 51,45 kmol, kita dapat mol metana sebesar 7,257 kmol. Lalu kita bisa langsung menghitung yield volumetric faktornya dengan menggunakan hukum gas ideal sebenarnya. Jadi N di sini adalah 7,257 dikali ini adalah konstanta, dikali temperatur, kali ini menggunakan Kelvin, dibagi tekanan dalam KPA. Sehingga kita peroleh 1 meter kubik dari gas hidrat tersebut mengandung 171,5 standar meter kubik gas metana. Jadi di gas metana dalam kondisi standar ada 171,5. Bisa dilihat ya betapa besar rasio volume dari gas terhadap gas hidrat itu. Oke, itu tadi tentang bagaimana menghitung besarnya sumber daya gas hidrat. Sekarang kita akan mulai membahas tentang bagaimana sekarang mencari gas hidratnya. Nah, ada beberapa indikator keberadaan gas hidrat. Yang pertama adalah indikator yang secara langsung, dan juga ada juga indikator yang tidak langsung. Nah, indikator yang langsung ini kita dapat dari mana? Kita harus investasi, itu dengan melakukan coring. Jadi di sini kita lakukan operasi coring, umumnya offshore di sini ya kondisinya. Kita ambil sampel batuan, dan di sini kita bisa lihat dari hasil core tersebut bisa kita inspeksi langsung apakah ada hidrat di dalam sedimen tersebut atau tidak gitu yang kita bor. Dan juga kita bisa mengambil sampel dasar laut. Bisa juga selain dari operasi coring kita menggunakan ROV atau remote operated vehicle. Kemudian ada juga beberapa indikator yang tidak langsung. Nah, yang pertama adalah adanya tumpukan moluska atau tube worms di dasar laut. Nah, seperti contohnya sebagai berikut. Karena endapan metan hidrat di sini itu juga menjadi sumber makanan bagi tube worms seperti ini. Jadi mereka hidup dengan metabolisme dari gas metana. Sehingga kalau ada organisme ini yang cukup banyak di suatu daerah bisa diperkirakan bahwa di daerah situ juga mengandung metan hidrat. Kemudian adanya fluid or gas expulsion chimney, yaitu cerobong seperti ini yang sebenarnya ini adalah menyamburkan gas hidrat dan kadang-kadang juga berupa minyak yang ada di bawah dalam temperatur yang tinggi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat selain dari keberadaan di alam seperti ini, kita lihat dari pengukuran seperti dari seismik, akan ada ciri anomali berupa bottom simulating reflector, dan juga kita bisa melihat dari respon alat log yang kita turunkan ke sumur. Oke. Ya, ciri yang pertama, kalau kita melakukan pengukuran dengan seismik,
itu kita umumnya mendapati bottom simulating reflector. Apa itu? Jadi ini adalah sebenarnya anomali pada pantulan gelombang seismik yang menyerupai dasar laut. Maka dari itu dia disebut bottom simulating ya, karena dia menyerupai dasar laut. Nah, kenapa ada anomali ini? Karena di sini adanya densitas yang kontras antara free gas dan hidrat, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi di sini adalah kondisi free gas, namun ketika dia sudah mencapai zona kestabilan hidrat, yang mana zona ini pasti paralel gitu ya terhadap dasar laut, kedalamannya juga dan juga bentuknya akan mengikuti kolom dari dasar laut ini. Nah, sehingga di sini ada perbedaan fasa yang kontras. Pertama, di sini metan hidrat yang padat dan densitasnya lebih tinggi, dan di sini free gas yang densitasnya jauh lebih rendah. Nah, sehingga dari situ gelombang seismik akan memantul, gitu ya, akan memberikan ciri refleksi di daerah ini. Namun tidak selalu ya akan ada seperti ini, karena jika terjadi fenomena geologi seperti di sini ada sesar yang mengangkat sebagian dari metan hydrate break zone ini, maka tidak ada BSR di sini. Jadi ini ada salah satu contohnya. Nah, ini yang kita bisa lihat contohnya di penampang seismik, ini di Gulf of Mexico. Nah, ini adalah refleksi untuk kondisi dasar laut. Bisa dilihat ya cukup tegas di sini, jelas, tebal. Dan di sini kita bisa lihat ada refleksi juga gitu ya yang menyerupai bentuk dari dasar laut tersebut gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai bottom simulating reflector. Oke ya. Jadi kita bisa mencurigai bahwa di sekitar sini mungkin terdapat deposit hidrat. Oke, nah kemudian yang kedua yang kita bisa ukur juga adalah berdasarkan respon alat log. Nah, ini karena kita memiliki gas hidrat yang pasti dia sifat fisiknya cukup kontras berbeda dengan air maupun dengan gas. Nah, apa saja itu? Cirinya adalah yang pertama densitas. Nah, densitas dari hidrat ini dia sedikit lebih rendah jika kita bandingkan dari kondisi water bearing zone-nya gitu ya, seperti ini. Karena tadi kita lihat densitas hidrat itu lebih kecil dari air. Dan juga yang lebih jelas adalah resistivitasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah yang memiliki gas hidrat itu dia memiliki resistivitas yang tinggi. Di sini terlihat kontras sekali dibanding yang lain, karena di sini adanya efek hidrokarbon yang membuat resistivitas itu tinggi. Yang kemudian dari log akustik, kita bisa mendapati compressional velocity atau shear velocity yang tinggi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di sini hidrat itu cenderung porositasnya lebih kecil karena dia padat gitu ya. Jadi lebih padat sehingga gelombang dapat merambat lebih cepat. Jadi di sini kita bisa lihat ada compressional velocity atau VP dan shear velocity atau VS yang tinggi. Nah, ini mencirikan di daerah sini ada kemungkinan ini adalah gas hidrat gitu. Dan juga ini juga akan semakin yakin jika kita melakukan coring di daerah sini. Gitu. Kita bisa pastikan, apakah di kedalaman ini memang ada hidrat. Oke, nah itu tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana cara menghitung besarnya sumber daya gas hidrat, dan juga ternyata ada banyak data yang diperlukan untuk menghitung maupun mencari. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita mengintegrasikan semua itu gitu ya, mencari gas hidrat tentunya perlu strategi. Nah, di sini kita pendekatannya adalah konsep petroleum system yang sama dengan eksplorasi untuk migas pada umumnya, namun ada sedikit keunikan tertentu. Nah, pertama, dalam konsep petroleum system gas hidrat ini, kita cari tahu kemungkinan adanya hidrat dari zona kestabilan hidrat, ya, dari data tekanan dan temperatur yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Jadi di sini dicirikan oleh garis ini. Ini adalah dasar dari hydrate stability zone, sehingga diperkirakan di daerah di bawah sini kecil kemungkinannya terbentuk hidrat. Jadi hidrat kemungkinan berada di atas ini. Nah, kemudian ini juga didukung dengan data geoseismik atau data seismik. Kita tahu tadi cirinya kalau ada hidrat itu dia ada BSR atau bottom simulating reflector. Ciri yang kedua adalah adanya hard ground atau daerah yang lebih keras karena adanya penumpukan kalsium dan magnesium dari organisme yang berkumpul di hidrat dan sudah mati gitu ya, deposit di situ. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
eee, ada daerah yang berwarna kontras tegas di sini karena ada perbedaan kekerasan yang cukup, signifikan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar juga gitu ya. Nah, kemudian periksa adanya jalur migrasi gas karena, gas hidrat ini akan terbentuk kalau ada migrasi dari gas metana, sehingga kita lihat di mana ini ya, jadi perhatikan di mana kemungkinan, gas metana itu berasal yang menjadi sumber dari gas hidrat itu. Nah, di sini dicirikan ada, sesar di sebelah sini yang kemungkinan menjadi sumber migrasi dari gas metana itu. Nah, dan juga terakhir kita juga butuh bantuan dari, rekan di geologi, khususnya untuk interpretasi sejarah geologi termasuk, sumber sedimennya gitu ya. Karena sumber sedimen yang melingkupi gas hidrat ini, pertama dia akan berperan juga sebagai yang membatasi produksi gas atau cap-nya, dan juga bisa juga yang berada di dalam gas hidrat yang menjadi, dasar permeabilitasnya. Nah, lalu setelah kita mengetahui daerah yang potensial itu, kita bisa mengestimasi kandungan gas hidrat yang sudah dijelaskan tadi, dan juga kita bisa mengusulkan lokasi pemboran eksplorasi untuk mendapat data tambahan yang untuk meningkatkan kepastian. Oke, ini adalah referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut untuk topik-topik tadi. Itu tadi cukup banyak kita belajar dan harapannya kalian sekarang sudah lebih memahami begitu ya, bagaimana mulai dari gas hidrat terbentuk dan menghitungnya, kemudian kalian tahu gitu ya target kalian gitu ya atau harta karun dari gas hidrat ini berada di mana. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.